Tapi nggak kayak Jokowi lah. Berarti asosiasinya ke Jokowi itu kan ribet sekali. Wah, ini bahaya. Ini deket loh sini, Bang. Biar kan kau tembak itu. Gitu. Tapi kan mitosnya tidak ada presiden yang berani ke Kediri ya. Jadi kau aman ya kayaknya. Rugi buat saya. Kenapa rugi? Karena nggak bisa nembak dia. Kamu nggak punya dekengan loh. Punya dekengan nggak di Kediri? Allah subhanahu wa ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi. Pertanyaan kau ini menyaksikan, meragukan saya. Aku butuh suatu hal yang tak terbatas itu, yang tidak kujangkau. Yang sudah diperkarakan itu kan agama. Ya, Nah, benar. aku tempatkan agama itu berpihak kepada rakyat yang tertindas. Anjay. Itu kan. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Mari kita doakan semoga para pejabat-pejabat ini dibuka pintu hatinya. Peng. Wah, tangkap. Belakang-belakang itu berdiri, sampingku itu masih di belakang itu. Wah, tangkap, kena ini. Sama marah. Yoi. Kamu aku pertanyaan pertama aku tuh pasti apa ya? Aku nggak pengen basa-basi gitu. Kamu takut mati nggak sih, Sam? Hah? Karena gini, kenapa aku bertanya gitu kan? Karena yang terlihat di kamu di media sosial itu ya, kamu selalu melawan gitu, menyuarakanlah aspirasi masyarakat. Dengan kamu domisili di Kediri ya sekarang. Kamu takut mati nggak, Sam? Kamu nggak punya dekengan loh. Punya dekengan nggak di Kediri? Allah subhanahu wa ta'ala. Serius itu serius. Iya, Maksudnya iya. pertanyaannya apa takut mati lah. Aha. Sesuatu hal yang pasti itu enggak usah dipertanyakan lagi kita takut apa enggak. Oke. Nah, karena udah pasti kan. Ya, iya. Jadi, Oke, itu kan maksudnya kenapa takut gitu? Kan iya. sudah pasti kan kawan. Iya, maksudnya manusia pasti mati. Nah, Aku pun pasti mati. Teman-teman di sini pun pasti mati kan gitu. Tetapi kalau kau mati di tangan orang yang kau lawan atas kepercayaanmu atau bukan kepercayaan atau pilihanmu untuk membela masyarakat sekarang, kau punya ketakutan apa enggak? Nah, itu loh maksudku. ya, menakutkan ya, takut Hmm. sebetulnya mas serius sih. Ya, yuk serius-serius dikit nggak apa-apa. Ketika bertindak berani ya, Mhm, membela atau melakukan sesuatu, mhm. tentu ada ketakutan. Ya. Tapi aku lebih takut jadi orang pengecut. Aku takut men. Ya. Aku takut jadi orang pengecut men. Kenapa? Gak tahu aku. Aku gak tahu ya. Bisa jadi kalau tak runut-runut sebelum kuliah ya, sebelum aku mondok itu kayak hidupku pengecut banget itu. Pengecut banget. Pengecut. Terus SMA aku mulai nggak betah pengecut kan. Karena jadi pengecut tuh menakutkan dan nggak mengenakan. Justru hal yang menakutkan bagimu tuh menjadi pengecut seperti yang kamu bayangkan ketika SMA itu. Iya. Gila. Karena kalau kita pengecut nih di hadapan satu hal yang mengancam itu diuber terus kan. Coba sih kamu ilustrasikan pengecut yang kamu bayangkan itu seperti apa? Misal kita diancam nih, nggak melawan kan? Ya. Dan Diam aja. Ya? kita nggak memutuskan untuk melawan gitu, diam aja tuh. Kita diuber oleh ketakutan itu. Oke. Nah kan, kalau kita putuskan untuk terus melawan, kita nguber ketakutan, bukan sebaliknya gitu. Diuber ketakutan. Kita nggak sebelumnya kan diuber ketakutan. Ya. Kita nguber. Justru kita harus menguber ketakutan. Nguber ketakutan tadi. Mau kita kita uber mana kita atasi gitu. Ya. Itu lebih enak menurutku. Ya. Sih. Nah terus aku masuk kuliah, aku baca beberapa biografi. Biografi yang aku baca itu ketika kuliah awal itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang kedua itu Gus Dur. Gus Dur yang kedua. Di situ aku melihat tindakan keberanian. Macam-macam. Oke. Akhirnya itu membekas gitu. Itu meluluhlantahkan sekian banyak pengejutan masa silam dan membuat menyesal. Itu sih. Ngapain aku selama ini gitu ya? Iya, kok pengecut amat gitu. Oke, ya. Dan tak lihat tak tilik ke belakang, tilik Sarira. Iya. Masuk iklannya masuk. Tak tilik ke belakang itu ternyata kepengejutan itu nggak enak gitu dan nggak enaknya double ya, diuber ketakutan dan
di keadaan yang nggak pernah settle gitu. Oke. Settle maksudnya ajek. Oke. Tapi itu keperluan kau atau keperluan secara ini ya, secara besar lah kepada dampaknya juga kepada masyarakat sebenarnya kan gitu. Hmm. Enggak, aku pengen tanya tuh kau menyadari itu keperluan kau untuk bersuara atau keperluan kau untuk berpihak atau cari-cari gimmick aja nih di Instagram atau di media sosial gitu-gitu. Yang satu itu cari gimmick ya. Cari gimmick. Serius loh ini. Kayaknya itu yang paling dipercaya kayaknya. Nggak ngomong itu juga orang bakal mending itu kan. Ya, ya, ya. Iya kan. Ya. Yang satu gimmick. Gimmick ya. Yang kedua gimmick. Kan 2 kali. Gimmick gitu ya. Kak, serius jawaban serius nih. Aku pengen jawaban serius mau. Apa yang mendorongmu untuk bersuara gitu selain mengubur ketakutan tadi itu? Banyak hal ya. Ya, Gini, oke, Ben. sebentar. Apa kau pernah susah dulunya? Atau jangan-jangan kau sehat-sehat aja dari dulu kayak misalnya begitu? Nah, dua-duanya salah. Nah, Apa aku penyakit aneh kan. oke. Yang kedua aku miskin. Oke. Gimana? Yang kedua aku miskin. Gimana? Bener ya. Pertama aku mesti mengakui terbatasanku. Mhm. Ya, kosakata di kepalaku, kemampuanku menyusun kalimat itu terbatas. Jadi banyak perasaan-perasaan yang ku alami, ku jalani tidak bisa ku ucapkan. Tapi enaknya kok begini gitu. Oke. Enaknya. Apa enaknya? Enaknya itu kalau kita misal melihat kita itu nyaman, orang nyaman. Gitu kan. Oke. Saya bahagia itu orang di samping kita nggak merengut gitu. Sebagaimana nggak enak misalkan orang bahagia ya. Nggak melibatkan itu tuh nggak enak gitu. Tentu di sekian bacaan kayak biografi, kemudian beberapa teks-teks teori yang diajarkan orang-orang kepada aku, memang ternyata nggak ada kebahagiaan dan kesengsaraan yang nggak bertaut gitu. Oke, semua bertaut ya. Bertaut kawan. Dan terhubung gitu ya. Terhubung gitu. Jadi kayak gimana ya? Kalau orang misalkan dia bahagia nggak mau ngajak, itu menyakiti orang lain menurutku. Dan aku ngerasain itu. Misalnya kita nongkrong kan, kita ngobrol nggak dilibatkan, sakit hati nih. Itu satu. Yes. Apalagi orang makan enak kita nggak diajak, itu nggak enak. Iya sih bener sih. Itu kayak perasaan yang satu kenyataan atau pengalaman yang universal menurutku. Kayak terkucilkan gitu ya. Betul. Akhirnya keniscayaan kita kayaknya menjadi bagian-bagian deh. Dari sederet pengalaman sama pembelajaran yang aku dapat gitu. Bagian-bagian gitu. Maksudnya bagian-bagian sebenarnya aku belum mudeng ya. Bagian-bagian itu maksudnya kita bertaut tadi. Oh, bagian-bagian kecil dari yang besar ini. Yang dari terhubung. Yang kolektif bermasyarakat gitu ya. Itu sih kayaknya sih. Anjir, kamu serius banget ya mikirnya. Enggak serius sama gitu. Kayaknya muncul aja gitu. Enggak. Soalnya aku terikat dengan kamu pernah belajar filsafat. Bukan pernah belajar filsafat ya. Kamu aktif gitu ya belajar filsafat sama komunitasmu gitu kan. Sama bacaan-bacaan. Jujur waktu itu aku acting aja biar engkau itu terpukau. Anjir. Berarti aku ditipu ya. Kan gimmick tadi kan. Berarti orang teater ditipu ya anjir. Karena aku bukan orang teater. Akhirnya percaya kan. Tapi gini Sam. Sebenarnya kan ada juga beberapa aku kenal orang yang memang awalnya pro rakyat lah gitu. Ikut demonstrasi. Ya katakanlah angkatan-angkatan 98 kan banyak lah. Yang akhirnya mereka masuk juga di pergerakan pusat politik gitu. Elit politik lah katakanlah seperti itu. Tetapi ketika sudah di sana mereka ya biasa tidak seperti dulu gitu. Terus? Nah, kau ini maksudku golongan yang seperti apa nantinya? Innalillahi wa inna Pertanyaan kau ini menyaksikan meragukan saya. Tapi pertama-tama kayak patut ditanyakan apa sikapku atau sikap kita melihat dulu misalnya orang ini aktivis ya. Oke lah, yo. Kayaknya dulu sih. Kita mulai dari sana dulu. Gimana sikapmu tentang orang-orang yang seperti itu? Biarkan dia kalau mereka bahagia. Berarti musuhan sama saya kan. Budiman Sujatmoko lah kita sebut ya namanya. Dalam konteks sosial objektif ya. Yes. Kita berbeda pihak gitu. Tapi kadang-kadang aku melamun. Aku suka melamun.
Mhm. Di sela-sela waktu kosong aku suka melamun. Jadi kayak melamun tuh kadang-kadang diajak ke satu tempat gitu. Kadang-kadang itu di masa keadaan kita yang rentan gitu kan, goyang gitu. Lamunan tuh kadang-kadang membuat kita ajek, lamun kadang-kadang. Di Aku keadaan di aku ya, aku pernah dengar kayaknya kamu menyebut itu, membaca itu adalah memeriahkan memeriahkan lamunan lamunan ya. Oke, 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 ya, ya. gitu kan. Lamun tuh dan pernah aku baca berita kemudian Mhm, keadaan di politik kayak apa macam-macam gitu. Aku kadang mikir dalam lamun tadi terbit satu pertanyaan, mhm. kemanakah ujungnya gitu. Oke. Iya kan? Kemudian tangan itu membiak. Eh, semua kita misalkan lahir dari satu rahim yang sama, iya kan? Setiap orang tua gitu, Mhm. seburuk-buruknya anak akan dipanggil ke pangkuan. Ya, Iya loh. ya, Itu ya konteksnya pasti dong, teologi kayaknya itu. pasti dong Ke gitu. pangkuan. Seburuk-buruknya orang gitu, ciptaan Tuhan yang sekarang berbeda pihak dengan kita akan dikembali, akan diajak kembali pada pangkuan. Terus, nah Anjing, ya, ya. itu serius. Aku nggak benci sama orang, aku benci sama tindakan dia selama hidup udah gitu. Selebihnya aku serahkan aja gitu. Oke, berarti bukan personal ya? Enggak. Karena objektif kita beda pihak. Ya, karena tindakan-tindakan dia atas lapisan-lapisan pilihan tertentu dia gitu ya. Nah, terus aku baca teori juga. Misalkan aku baca Habermas, Jurgen Habermas, teori Mhm, komunikasi mhm, itu. Tindakan komunikasi bertujuan. Kita selalu melakukan komunikasi dan selalu melihat bahwa ada celah dalam setiap komunikasi, sebusuk pun orang. Sebab kalau kita melakukan komunikasi dimungkinkan ia untuk berpindah pihak. mhm. Nah, selama dia masih hidup gitu dan berbuat buruk, konsekuensi dari pikiran yang tadi awal lamunan tadi kemudian Habermas itu, aku benci sama tindakannya, bukan Mhm. person dia, Oke. sehingga membuatku melihat orang tadi selalu berpeluang untuk kembali. Sebagaimana Mhm, keyakinan lamunanku tadi, mhm. Tuhan akan memanggil semua ciptaannya, gitu kira-kira. Oke. Jadi susah benci aku sekarang itu, Ber. Oke, Sam. Tapi aku pengen melawan kamu ya, Sam ya. Tapi gini, Tapi Sam. kan kamu bukan pemerintah. Oke. Mana Aku bisa aku? aku pakai cara lain lah. Aku Oke. pakai cara pendekatan yang eh, apa ya? Yang seperti apa ya? Tapi seperti ini. Sebentar. Tuhan akan memanggil lah. Aku pakai konteks itu. Gini, tidak semua orang meyakini bahwa itu akan benar-benar terjadi. Itu kayak aku bisa bilang pada saat ini ya, pada konteks podcast ini ya, aku sama kamu kan, bahwa Tuhan pun sebenarnya ya fiksi gitu. Kamu benar yakin bahwa ada Tuhan itu ada dan dia akan mengumpulkanmu dan mengumpulkan semua Oke. orang gitu dan memanggilnya satu persatu untuk klarifikasi gitu-gitu. Aku percaya bahwa Tuhan itu fiksi dalam bahasannya Julia Kristeva. Aku percaya. Gitu. Oke, 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 Misalnya oke. fiksi itu dibutuhkan Yes. untuk menambal keterbatasan manusia. Mhm. Dibutuhkan fiksi. Yes. Aku sudah menjalani fiksi nggak cukup ampuh. Aku butuh Tuhan. Oke. Dimana aku nggak tahu kekuranganku semana gitu. Oke, oke, Di oke. sana di Ini ujung itu aku menarik. percaya ada Tuhan gitu. Di ujung, Di ujung misalkan nih, aku tahu keterbatasanku. mhm, Tapi pasti aku lebih banyak nggak tahu keterbatasanku. Di ujung macam-macam keterbatasan tadi ada Tuhan. Nah, di fiksi bahasan Julia Kristeva tadi mhm, sebetulnya aku baca judulnya psikoanalisis dan iman kayak Julia Kristeva itu tipis bukunya itu aku mhm, baca. mhm. Jadi fiksi itu dibutuhkan Yes. untuk menanggulangi atau mengobati batin yang sadar kalau dia penuh keterbatasan. Oke. Nah, fiksi itu. Yes. Misal kita realitas ya kan, kecamuk kita baca novel. Nah, gitu ya. Ya, 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 ya. Hidup kita kurang cinta, kita dengerin lagu gitu kira-kira. Aha, aha. Nah, itu kurang ampuh menurutku. Aku butuh suatu hal yang tak terbatas itu, yang tidak aku jangkau. Dan itu Dan adalah aku percaya gitu. Itu Tuhan, oke. Dan itu adalah Tuhan. Tuhan itu. Yang nggak aku definisikan lah kira-kira Iya, ya. iya, iya.
kita ganti topik ya. Gimana, Mas Cepot? Ada yang mau ditanyakan tentang dia? Oke, aku ulangi ya. Pilihan tindakan yang berani itu mempunyai risiko. Apakah Sam Umar menerima resiko-resiko itu atau memikirkan resiko-resiko itu? Aku nggak hanya mikirin, tapi mikirin plus cara menanggulangi resiko. Oke. Terus itu, misalnya aku bertindak berani gitu, bukan hanya risiko yang aku baca, terus cara menanggulanginya, Mhm. double dong. Ya, ya, ya. Nah, menanggulangi ini meniscayakan kita memiliki keleluasan untuk bertindak, untuk menanggulangi risiko. Atas pilihan yang kita ambil itu ya. Contoh, misalkan Ya. kita bertindak berani tes, kita misalkan konsekuensinya mereka akan bertanya dan marah gitu. Ya kita ngobrol, ngasih penjelasan. Artinya kita mampu untuk membahasakan atau menduduk perkarakan keadaan tindak berani. Satu, ya kan? Oke. Kalau kita punya banyak teman, banyak yang dukung kita dan percaya dengan kita, wah ada teman-teman. Gitu ya. Kalau misalkan kita memiliki kenal orang yang memiliki kekuasaan lebih besar, oh saya punya ini gitu. Jadi nggak hanya tindak berani kan. Jadi kita tahu konsekuensinya, plus mikirin gimana cara menanggulangi. Akhirnya butuh lompatan, melihat oh, bagaimana keadaan ke depan itu terjadi gitu. Kita alami gitu. Kita bisa membaca itu. Oke. Berarti tindakanmu yang tahun 2022 apa 23 sih? Yang Udah 3. 23 ya, air doa itu. Hah? Oh, Air doa itu 2003 ya? 2003 kan. Itu 2003. itu bukan spontan ya. Kalau spontan itu komeng. Oh, iya. Iya. Oke. Tapi kamu sudah memikirkan itu bahwa Mikir aku. iya. Mikir. Pertama aku marah ya. Mhm. Nggak boleh sesama kita itu Ya, merendahkan martabat satu. Itu aku sakit hati lah. ya. Tapi kan nggak cuma sakit hati. Kita cari cara biar martabatnya setara gitu. Bahkan lebih tinggi gitu. Aku nyari Ya, cara. ya. Jadi pas pada momen itu ada Aqua itu kan, terus Mhm. teman-teman itu, wah ini pengen ku lempar lah kira-kira ini. Tapi aku Mhm. mikir, oh konsekuensi hukumnya begini nih, ya kan? Itu secara cepat. Cepet aku mikirnya Oke. gitu. Aku berdiri di belakang, jadi anak orasi aku di belakang mikir dulu. Hah? Ada Aqua nih, ku lempar lah. Tapi kena delik gitu kan. Ya, Terus ya. aku akhirnya mikir, oke, aku ingat aku pernah belajar Roland Barthes, iya, Bagus ya. Charles Sanders Peirce gitu kan. Mhm. Apa semiotik itu belajar. Oke, kita cari sesuatu hal yang susah diperkarakan. Oke. Nah, yang susah diperkarakan itu kan agama. Ya, Nah, aku benar. tempatkan agama itu berpihak kepada rakyat yang tertindas. Anjay. Itu kan. Iya. Kalau mereka nggak terima, artinya mereka melawan agama. Iya. Terus melawan agama yang menolong sesama manusia. Iya. Itu kan. Atas Ya, nama rakyat dan agama gitu ya. betul. Kurang Itu lebih. kan satu, bukan agama dan Allah Subhanahu Wa Taala. Yes. Itulah kita. Dekinganmu yang awal tadi ya kita berat. Yes. Allah Subhanahu Wa Taala. Yes, begini kan. Allah zihni ya. Aku kebetulan lagi kopiah, pakai sarung. Oh iya. Aku iya video. Gitu. Nanti kita putar lagi videonya. Kita comot itu download dari Instagram dia ya. Itu Allah zihni ya. Al-Fatihah. Oh, Al-Fatihah semuanya. TS. Mari kita doakan semoga para pejabat-pejabat ini dibuka pintu hatinya. Iya. Teng. Wah, tangkap. Dia orang itu kan sampai mau berdiri kan kayaknya. Berdiri tuh. Belakang itu iya. berdiri, sampingku itu kepala lapangan itu. Terus kamu bilang, ini doa Pak, doa Pak. Gitu kan? Temenku doa Pak. Aku tahu namanya. Aku kan bisa baca. Ya. Sama logikanya anak-anak kan. Ya. Ini doa Pak gitu. Dia tek masih di belakang itu. Wah, tangkap. Kena ini. Terus ku balas Ber. Iya. Ku balas. Kena ini. Ku balas begini. Oh kalian mencari celah untuk menangkap saya gitu. Ya. Kalian mencari celah untuk menangkap sebagian daripada kami. Kenapa kalian tidak mencari celah untuk menolong masyarakat? Anjay. Kan diem semua. Iya. Pertama, pemerintah ada banyak uangnya. Ya. Aparat itu ada anggarannya. Kasih aja uang. Kenapa kok nggak kosong, nggak dikasih apa-apa? Ya. Kok nyari celah buat nangkep saya repot sekali? Iya. Kan nggak ada gunanya nih. Maka kenapa nggak nyari celah buat nolong masyarakat? Diem semua. Nah, munculnya kata-kata itu kayaknya anugerah.
Oke. Itu Berkat itu kayaknya Allah. mukjizat tuh. Karena Oke. kepepet. Kalau mukjizat untuk nabi. Ya, ya, ya. Karomah untuk wali. Kalau untuk manusia maunah katanya itu. Maunah. Nah, Itu orang-orang ada kayak beneran. Ini sorry. Ini ada beneran. ada, nanti cari aja itu. Oke, ada beneran. Maunah gitu. Hah? Iya. Ada beneran. Kok kamu ketawa-ketawa? Kamu nggak tahu kayaknya. Kalau di Kediri Maunah namanya Maunah Sari. Pondok. Maunah Sari. Oke. Itu gitu. Nah, aku anggap itu momen anugerah. Oke. Jawaban itu. Ya, ya, ya. Akhirnya dengan kata diam semuanya. Habis itu aku ceramain panjang lebar. Ya memang bener tuh. Iya. Ya mau gimana itu? Ya sudah. Nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada. Nggak ada. Maksudnya pasca itu nggak ada apa-apa. Nggak tahu tiba-tiba malamnya viral itu kan. Ya, ya itu kan viral banget tuh. Maksudnya kayak sorry Sam. Teman-teman mungkin ada juga yang penasaran kan. Kau dapat teror, apa dapat tekanan atau apa? Ada nggak? Aku nunggu teror sebetulnya itu. Kamu malah jadi nunggu. Aku bilang begini, kamu meneror apa gitu? Oke. Kamu teror itu yang ngancem-ngancem dong, bang gitu. Kamu neror Oke. itu apa? Pemerintah yang mau bikin takut warga yang dikit ini. Jadi ketika penertiban itu 400 personel lebih, men. Oke. Itu kayak gelanggang perang, itu kayak perang Kursetra itu apa? Itu kayak gelanggang perang itu. Wah, Iya, iya, iya. iya kan? Anjing. Jumlah warga berapa? Nah, 30-an itu. Nah, tapi mahasiswa berapa? dikit. Itu pas waktu UAS pagi-pagi juga ngerti mahasiswa kan. Penertibannya jam 7 pagi. Itu kejadiannya pagi. Pagi, men. Oke. Kita sebelum setelah demo tiga kali seminggu itu. Oh, oke. Blokade Oke, jalan oke. itu. Wah, Oh, iya, iya, iya. itu. Ya, ya. Mana ada teror? Teror, men. Neror apa, Pak? Gitu. Ya, ya, ya. Gak ada ya, sampai sekarang gak ada. Apa yang mau diteror? Gitu. Enggak masuk akal orang-orang yang mau neror. Ini paling. Jumlahnya sedikit begini apa yang mengancam gitu. Iya, iya, iya. Tapi kan Nah, di media sosial. Nah, memang ada Apalagi? beberapa orang-orang tua itu datang katanya ditelepon oleh orang-orang apa? Jatim Jawa Provinsi Jatim termasuk ada dari Kesbang provinsi itu datang ngajak ketemu di resto. Ya, 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 ya. Ngajak di resto. Terus ketemu di resto itu ketemulah ngobrol. Diajak makan aku. Diajak makan. Masih rekam, coba cek. Iya, pesan Mas. Aku pesan. Aku inget film Thomas Kamu Shelby. diajak. Diajak makan, ketemuan. Aku pamit anak-anak. Pamit anak-anak kan. Terus aku pamit ya. Kalau keputusan saya berbeda, saya berarti berkhianat. Yang jelas saya temuin dulu, aku begitu. Oke, sih. Berarti kau ketika ada ajakan itu kau sudah paham nih. Ada hasutan, ada doktrin gitu-gitu kan. Aku bilang anak-anak. Aku diajak ketemu. Izinkan saya untuk bertemu. Tapi kalau misalnya nanti hasil pertemuan bahwa tidak lagi mendampingi masyarakat, berarti saya khianat. Oke. Ikut yang lain saja. Aku bilang begitu. Iya. Aku bilang begitu. Ketemu lah, aku pesan di resto tadi. Aku pesan, aku inget film Godfather itu. Makan aja kan. Ngobrol macam-macam. Terus aku makan, terus ngobrol. Tentulah nawarin macam-macam ya. Terus kemudian, oke deal Mas ya. Tidak jadi besok demo. Tidak jadi Pak kalau penertiban digagalkan. Gitu. Pulang dia. 2 kali aku ketemu itu. Udah gitu aja. Berarti aku bisa bilang kunci utama di kau gitu. Enggak, kalau aku berkhianat pun anak-anak masih demo. Aku udah bilang kan sebelumnya. Gitu. Ya. Aku bilang kan pamit sama anak-anak. Aku berangkat ya. Karena di sana pun aku butuh nguji diriku. Dan aku belum pernah ngalami itu. Aku bilang kalau aku berpindah pihak, berarti aku khianat gitu. Enggak, Sam. Ini Sam, maksudnya kau sudah punya keyakinan dan sudah punya logika bagaimana cara mengatasi itu, tapi kau masih menguji dirimu sendiri. Hah? Iya dong, men. Iya. Iya dong. Anjing. Enggak kan aing malah bicara ormek ya. Apa tawaran dari pemerintah itu kurang? Nah, apa tawaran dari pemerintah itu kurang? Iya dong.
Dia harus bisa memberikan tawaran yang lebih besar daripada tawaran Allah Subhanahu wa taala. Anjay. Berarti tidak mungkin dong, kan? Berarti tidak mungkin. Iya, aku tuh pengen jadi ini. Aku ingin jadi pribadi muslim yang bertakwa, satu. Berbudi luhur. Iya, kan? Oke. Berilmu cakap Iya, iya, dan iya. mengabdi kepada Republik Indonesia. Mana bisa dikasih ke saya? Oke. Kalau saya mau, ketakwaan saya hilang. Del? Satu. Iya. Budi luhur saya ambruk. Ya. Cakap saya tadi, omongannya tadi nggak dipercaya orang. Ilmu jelas nggak manfaat. Karena ilmu tadi menyetubuh dengan kita kalau kita bertindak, mengambil keputusan. Mengabdi tambah nggak mungkin nih. Mana bisa dibayar itu mahalnya Bayar, itu? Hah? Itu dibayar tawaran. Dibayar tawarannya itu dibayar. Nggak tahu. Ada beberapa mungkin ya. Nggak. Tapi Yang mungkin. jelas dia nggak bisa ganti itu. Ya, ya, ya. Semua. Oke. Wah, Hmm. aku jadi ngeri juga nih kamu. Coba ya. Aha. Aku membayangkan Kamu baca Sam tadi sempat membayangkan bahwa manusia itu rentan untuk dimasuki yang namanya serakah, kan begitu. Serakah. Dalam konteks Sam menemui pejabat Jawa Timur tadi, termasuk Kes Bangpol itu dalam menguji apakah keserakahan itu hadir di dalam tubuh Sam ketika berdialog dan tawaran gitu, yang kemudian membuat iman integritasnya itu goyah. Kira-kira begitu. Makanya Sam dalam pembacaan mengatasi ketakutan itu tadi perlu menguji kembali apakah kemudian serakahnya itu mampu menggoyahkan imannya untuk membela masyarakat, persada sayang. Kira-kira begitu. itu gimana Sam itu? Apanya gimana, Ber? Ya itu dari pertanyaan. Itu menggoyahkan nggak gitu? Menggoyahkan pasti. Aku ingin melampaui itu. Karena kau kan juga manusia tuh, punya bayang-bayang. Iya dong, aku pacaran enggak? Iya. Nah, tapi itu gimana? Itu realistis loh di pertandingan itu. Memang realistis. Ini Ber. Aku selalu ini ya. Apalagi aku bawa lamunan tadi. Lamunan tuh enak ketika iman kita ajak. Ini suatu kemewahan itu. Iya. Dan aku ngebayang betapa kebahagiaan yang kita miliki itu enggak mahal harganya. Kita ngelamun meriah. Ngobrol sama orang tambah meriah lamunannya gitu. Kenapa kita bisa ngobrol sama orang? Karena iman kita kepada orang tadi bertaut dalam. Akhirnya dengerin orang tuh enak. Dan itu mahal gitu. Daripada banyak uang tadi, repot. Apa wisata. Ke diskotek. Itu mahal, ribet. Enak itu mahal. Percaya sama orang. Ngelihat orang hidup bicara dengan teratur gitu kan. Anjing. Itu bahagia mahal, men. Asli. Itu nggak perlu uang gitu. Iya. Benar. Bisa natap orang dengan penuh cinta itu, wah. Anjing nih sama Umarnya. Enggak, itu dapat kebahagiaan begitu di Benar. Iya. Aku beberapa momen merasakan hal seperti itu. Itu lebih paling enak gitu. Aku mana pengen hidup kayak orang menjabat itu. Yang benar. Kebahagiaannya ribet. Masa harus nginjak bawahannya dulu? Iya. Benar. Ribet banget kayaknya. Emang gitu kan. Apalagi aku baca misalkan di biografi Hasyim Asy'ari, satu momen dia ke pasar beli pakaian. Penjual tadi nggak sadar loh itu Hasyim Asy'ari. Nawarin lah, kemurahan Pak, baju itu dilemparin ke Hasyim Asy'ari itu. Dia nggak marah, senyum aja. Habis itu pulang ke rumahnya, dia ngambil uang. Kemudian ada orang lain, oh Mbah Hasyim, wah yang pedagang tadi nangis, Mbah Hasyim tersenyum. Wah betapa enak bahagia kayak itu. Jadi kayak, wah ini kebahagiaan macam apa nih? Oke. Dan itu kan nggak mahal, men. Iya. Oke. Berarti Sang Umar ini menerapkan prinsip-prinsip kebahagiaan yang tidak mahal gitu ya. Yang minimalis gitu ya. Yang merakyat gitu mungkin ya. Tapi nggak kayak Jokowi lah. Asosiasinya ke Jokowi itu kan ribet sekali. Wah, ini bahaya. Ini deket loh sini, Bang. Biar kan kau tembak itu. Aku pernah baca satu esai ya. Esainya Burhan Muhammad. Oke. Memang ada beberapa banyak esai yang aku senangi. Tapi rata-rata yang paling enak itu refleksi diri sih. Catatan pinggir. Catatan pinggir. Oke. Yang berapa? Yang keempat apa tuh? Aku baca terus. Banyak keadaan itu
misalkan nih aturan-aturan nih, konstitusi, undang-undang dan seterusnya tadi itu maslahat. Mhm, Tapi kadang-kadang aturan itu hadir, mhm, terbentuk gitu, mhm, tidak selalu sama dengan selera para nabi. mhm, mhm. Itu, Ya, itu ya, aku ya, terketuk banget itu. Pokoknya aturan ini hadir, ya, 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 caranya terserah. Hmm. Ya, ya, benar, benar, benar. Satu bukan nabi dan memang tidak harus sesuai dengan selera para nabi. Tapi aturan ini itu berlangsung secara universal. Nah, masuk partai politik, jadi DPR, jadi presiden, wali kota, entah di jalan gitu. Itu cuma alat. Gimana caranya? Ada aturan universal, ada keadaan yang menjamah kemaslahatan khalayak ramai itu aja. Misalnya jadi politisi, aku mau. Jadi ini aku mau gitu. Termasuk misalnya di organisasi, Ya, kan caranya politis itu. ya, 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 itu termasuk juga kan salah satu Iya dong. lingkup kecil ya. Aku terketuk gitu. Oh iya ya. Tidak mesti dan tidak selalu sesuai dengan selera para nabi. Cek, Gitu, gitu. wis bawa nabi. Enggak serius itu Iya, iya, jatan iya. pinggir. Oh iya, oh, Kayak aturan-aturan oke, oke, lahir oke. gitu. Ya, Kayak ya, ya. undang-undang tadi. Kan ada pertumpahan darah, ada intrik. Mhm, Iya kan? Ya, ya, Sampai ya. kembali itu dekret presiden tadi. Berapa orang yang dipenjarakan? Dan kita masih pakai sampai sekarang gitu. Itu pun ada satu aturan yang universal, yang maslahat gitu. Kendati caranya jelas-jelas tidak sesuai dengan selera para nabi tadi. Tapi apakah masuk semua jalan akan saya tempuh agar sampai pada keadaan itu? Entah jadi politisi, influencer, jadi orang kaya, mafia. Serius itu. Ya, 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 ya. Itu. Oh, keadaan terjadi. Ya, 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 ya. Itu sih. Aku nggak yang fanatik banget gitu. Gak maksudnya nggak kayak, oh ini kotor nih. Ya, kotor bersihin dong. Iya kan? Iya. Oke, Mar, aku setuju sepakat. Tapi kan kamu nggak fanatik. Tapi beberapa orang yang tidak melek politik justru fanatik. Terus? Bahkan dia mengikuti beberapa nama-nama politisi ya, yang menyamar dalam arti tertentu dia menjadi influencer gitu. Terus? Ya misalnya tokoh-tokoh sebutlah siapa. Siap lah kalau ditembak dari jauh itu. Aku percaya masih ada nurani ya. Gitu. Dan akal itu bertaut menjadi satu lapisan dengan nurani. Orang akan menilai dalam satu kurun waktu yang panjang, oh ini nggak patut dipercaya. Jadi kelak itu akan ada masa orang-orang yang nggak tulus itu rontok gitu. Jadi orang-orang kayak kita misalnya, tinggal satu konsisten udah pasti. Sampai kapan? Sampai napas berhenti ya. Yes. Sampai napas di dunia yang lain lah kita. Yes. Sembari melakukan satu hal-hal yang dapat dijangkau oleh khalayak ramai. Tentu cara pembawaannya, bagaimana cara menuturkannya, membawa di depan publik, itu bagian-bagian objektif yang mesti kita kuasai toh. Itu sih. Orang-orang tadi influencer gimana? Kelak akan nggak dengerin khalayak karena betapapun ada nurani gitu. Termasuk pada akhirnya kan apa Jokowi. Yes. Kan nggak dipercaya orang. Udah 2 kali loh kalau nyampe Jokowi. Gitu. Prabowo kita akan lihat gitu. Tapi kan mitosnya tidak semua bukan tidak semua ya. Tidak ada presiden yang berani ke Kediri ya. Jadi kau aman ya kayaknya. Lah, rugi buat saya. Kenapa rugi? Karena nggak bisa nembak dia. Anjir. Maksudnya nembak Ya. kebusukan dalam hatinya. Wah, ini berbahaya. Nah, kan kebusukan hatinya itu loh. Anjir. Ya. Aku lagi merakit senjata yang paling Dan senjata itu adalah dukun. Aku lagi belajar dukun. Iya. Ini di-spill gitu ini. Spill gini. Aku lagi belajar dukun ini. Oh, belajar. Lagi belajar. Serius? Hah? Serius? Ya nggak serius lah. Anjing. Dukun ngaco aja. Anjing. Pernah aku juga. Ya macam-macam lah. Gitu lah. Iya. Oke. Saumar, terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih sudah mau. Ada terakhir mungkin ada tanggapan teman-teman. Aman ya semua ya?
Oke, saya Umar, terima kasih sudah mau ngegugun di podcast Desaku. Apa tuh? Gugun. Ngegugun tuh ngegosip-gosip underground. Oke. Jadi podcastnya ini konteksnya tuh gosip-gosip sebenarnya. Kalau Desaku tuh kan sebenarnya warung kopi kita, cuman warung kopi kita belum jalan. Oke, bisa ngopi di kios domisili sekitar. Iya. Iya. Tapi di Kediri. Di Kediri. Iya. Oke, saya Umar, terima kasih, sampai ketemu lagi teman-teman di episode Desaku berikutnya.